Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dan Bu Rini dalam video pembelajaran pemisahan campuran. Oke, seperti diketahui ada beberapa cara untuk pemisahan campuran. Nah, namun kali ini saya akan membahas ada 3 cara pemisahan campuran, yaitu yang pertama adalah filtrasi, kromatografi, dan evaporasi. Kita ketahui dulu, filtrasi adalah metode pemisahan campuran untuk memisahkan zat padat dari cairannya. Dasar pemisahan adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat pelarutnya. Ada beberapa alat dan bahan yang akan untuk dieksperimenkan atau dicoba. Yang pertama adalah ada gelas kimia, kopi, garam. Untuk sendok kacanya, pengaduknya, corong, kawat kasa, kaki 3, virtus, korek api, ada kertas saring, aquades atau air. Ya, untuk merebus mencampurkan antara kopi dan garam. Langkah pertamanya yaitu saya akan mendidihkan air. Tidak perlu sampai mendidih, tapi dikira-kira. Ya, ini airnya untuk nanti dipanaskan. Terus langkah yang berikutnya adalah kita hidupkan spiritus. Oke, kita pasang kasanya dan kita naikkan. Kita tunggu sampai air ini panas, ya, sekira berapa menit. Baru nanti akan kita campurkan kopi dan garam kotornya dengan air yang sudah mendidih. Oke, kita tunggu sebentar. Kira-kira sudah ini panas. Nah, jika sudah panas, kita akan matikan apinya. Oke, ya. Setelah air sudah sekiranya hampir panas, kita tuangkan. Kita campurkan ke kopi. Setelah itu kita campur juga ke garam yang kotor. Setelah itu kita ambil pengaduknya, kita aduk kopi sampai dia benar-benar tercampur dan larut. Oke, kira-kira sudah dia tercampur dan sudah larut. Baru kita saring. Kita ambil kertas saringnya. Kertas saring bulat-bulat seperti ini, kita lipat gini, ya, kita lipat jadi 2, terus kita lipat lagi seperti ini. Nah, jadi ada bagiannya supaya dia bisa nempel di dalam corongnya. Kita basahkan dulu kertas saringnya. Kita kasih air sedikit untuk sekiranya sudah basah, baru kita tempelkan ke sini. Nah, untuk menempel. Setelah itu
kita ambil gelas kosong, ya, gelas kimia kosong, kita tuangkan, kita saring kopi. Sambil diaduk, ya, sambil diaduk-aduk. Terus ada perbedaannya, ada warna berbeda ya. Ini agak sedikit jernih. Ini kan benar-benar warna hitam pekat ya. Ya. Memang harus sabar ya, karena kopi ini kan banyak sekali partikel-partikelnya. Terus ya, terus oke. Setelah diambil sampelnya beberapa, kita bisa melihat, bisa membedakan hasil yang sudah tersaring ya, lumayan agak jernih ya, dan tadi yang belum disaring pasti akan berbeda warnanya ya. Nah, ini untuk kopi ya. Nah, sekarang kita akan mengambil sampel lagi, yang satu lagi, yaitu tentang di sini. Kita bersihkan dulu sebentar. Nah, saya akan mengaduk eksperimen berikutnya, yaitu garam dan gula. Garam dan yang garam kotor tadi. Kita aduk sampai dia larut garamnya. Ya, sekiranya sudah larut, karena dia tercampur dengan garam kotor, pasti masih ada kotor-kotoran, tapi untuk garamnya sendiri dia sudah larut. Oke, sekiranya sudah ini, baru kita saring. Kita saring tadi kopi ya. Kita saring dengan kertas saring. Nih,
kita saring, kita lipat lagi, terus kita lipat lagi. Nah, kita basahi dengan air. Kita kasih air sedikit supaya dia bisa nempel di corongnya. Ya, ya. Nah, setelah itu kita tuangkan garamnya ke saring air garam. Sekiranya sudah cukup airnya yang kita saring, nah pasti ada perbedaannya ya. Ini adalah garam yang tadinya kotor, terus kita saring menjadi bersih. Nah, sedangkan ini adalah kotorannya masih ada di sini dan dia masih ada mengendap juga di dalam kertas saringnya juga, gitu. Jadi masih tidak semuanya bisa larut ke dalam keluar karena kotoran-kotoran pasti partikelnya masih ada tersisa di kertas saring. Setelah itu kita ambil, ini adalah kotoran yang ada di garam tadi. Ini ya yang masih ada meninggalkan di kertas saringnya. Nah, setelah itu ini hasilnya yang telah hasil dari saringan tadi. Ini adalah air garam dan ini adalah air kopi. Nah, jadi itu tadi percobaan yang pertama ya dari hasil penyaringan kopi warna hitam pekat, dan ini adalah garam kotor ya yang telah disaring. Ini adalah hasilnya, pasti akan berbeda ya dari hasil yang tadi yang kotor dan warna hitam. Nah, sekarang kita mulai ke percobaan yang kedua, yaitu tentang kromatografi. Nah, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Oke, dan di sini untuk alat dan bahannya adalah yang pertama adalah air atau aquades, terus ini ada gelas kimia, ada pengaduk, sendok pengaduk kaca, dan ada spidol, dan ada tisu. Ya. Sekarang langkah pertama, dan kita ambil gelas kimianya, kita tuangkan air secukupnya. Ya, nah setelah kira-kira dicukupkan, kita ambil tisu. Ya, kita ambil tisu, kita ambil spidol, kita buat 3 titik. Kita ambil 3 titik. Kita ambil warna hijau, kita buat 3 titik dulu.
Setelah itu kita ambil warna ungu, kita buat juga titik juga. Oke, setelah warna ungu kita ambil spidol warna biru, kita buat titik juga. Nah, sudah ada juga titik ya. Nah, setelah itu kita diamkan beberapa saat ke gelas kimia yang berisi air. Apa yang terjadi perubahannya dari warna hijau, ungu, dan biru? Kita diamkan. Ya, apa yang terjadi? Ya. Nah, sambil kita menunggu hasil di percobaan kedua, sekarang kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu tentang evaporasi. Evaporasi tadi yang dari air garam kotor tadi yang kita saring, terus hasilnya adalah garam tanpa ada kotoran, ya. Nah, di sini ini ada kawat semen, terus ada kaki 3 dan ada spiritus. Oke. Nah, di sini kita sambil melihat ya, sambil menunggu hasil yang dari kromatografi ini, kita hidupkan dulu. Ya, terus kita tuangkan, kita taruh di atasnya kawat semennya, dan hasil garam tadi penyaringan kita taruh di atas. Nah, kita tunggu berapa saat, apa yang akan terjadi dengan hasil evaporasi ini, garam yang dipanaskan, yang dari hasil saringan tadi dipanaskan, dan kromatografi. Ini adalah hasil dari kromatografi. Ini ya hasilnya, perubahan warnanya ya, dari satu titik jadi dia bisa berubah warna. Percobaan ketiga yaitu tentang evaporasi ya. Nah, karena sudah terlihat garamnya, berarti saya akan segera mematikan api. Nah, kita bisa melihat tadi kan yang disaring tadi air garam ya, air garam yang disaring. Nah, ternyata setelah kita evaporasi, kita panaskan dengan api, ternyata dia masih tersisa, partikel-partikel garamnya itu masih ada nih ya, dia masih ada garam-garamnya. Ya, dia masih ada garam-garamnya. Jadi hasil yang diperoleh adalah terbentuk kembali dikarenakan air yang mengalami proses penguapan. Ya, jadi larutan air yang tersalin tadi dipanaskan, itu adalah hasilnya ini. Hasilnya garam. Ya. Nah, dan ini tadi adalah tentang percobaan yang kedua, yaitu tentang kromatografi. Ini dari spidol tadi. Ya, perubahan warnanya dari 3 macam titik spidol dia berubah seperti ini. Nah, jadi itulah percobaan eksperimen tentang campuran. Demikian video pembelajaran untuk 3 metode pemisahan campuran, filtrasi, kromatografi, dan evaporasi. Mungkin di video mendatang akan kita bahas kembali untuk cara pemisahan campuran lainnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.